Kalau kita pertemukan antara apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tentang Trisakti, yang pertama yaitu tentang eh, politik yang berdaulat, kemudian kita pertemukan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Budiono yang pernah menjadi wakil presiden eh, waktu itu zamannya SBY, yang menyatakan bahwa batas kritis demokrasi agar bisa tumbuh secara sehat itu kalau pendapatan per kapita satu negara itu berada di level 6.600 US dollar. Artinya kalau dirupiahkan barangkali sekitar 99 juta per tahun ya. Nah, kalau dibuat per bulan barangkali 8, sekian juta. Artinya kalau satu keluarga itu memiliki 3 anggota, berarti eh, penghasilan keluarga tersebut itu sekitar 24, sekian juta. Nah, ini barangkali masih jauh dari jangkauan, karena eh, kalau pendapatan per kapita kita berdasarkan salah satu sumber dari pemerintah itu kita masih berada di 4.585. Itu pun dengan catatan kalau eh, pemerataan itu eh, terjadi secara ideal. Pada faktanya kesenjangan itu juga masih sangat timpang. Maka sebenarnya angan-angan tentang kemandirian politik yang itu dibungkus dalam sistem demokrasi itu berdasarkan dua dua pemikiran itu kita sebetulnya masih jauh. Tetapi persoalannya apakah kita harus menyerah dengan keadaan itu? Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa kita memang masih jauh dari apa namanya, situasi yang demokratis. Misalnya bagaimana masyarakat terutama di lapisan bawah ya, yang artinya secara ekonomi tidak mandiri itu bahkan istilahnya bantuan yang sifatnya sebetulnya itu hak rakyat itu bisa jadi instrumen politik juga, dan masyarakat eh, seperti ya tidak ada pilihan ketika mereka di satu sisi butuh, di sisi yang lain tidak punya kemandirian politik, karena dalam banyak kasus eh, bantuan yang harusnya bersifat eh, sosial dan itu juga berasal dari uang rakyat, itu sebetulnya memang hak rakyat untuk menerima. Tetapi persepsi masyarakat seringkali di satu sisi mungkin bawah sadar masyarakat juga itu menganggap sebagai satu sisi sisi humanis dari penyelenggara negara. Di sisi yang lain penyelenggara pun kadang-kadang mengarahkan ke arah pemikiran semacam itu, sehingga ini kado match gitu. Nah, ini uh, memang perlu leadership yang sangat kuat untuk memotong apa namanya persepsi yang demikian, sambil menunggu. Kalau misalnya kita uh, menganggap bahwa apa yang dilontarkan oleh Pak Budiono itu sebagai satu hal yang kita anggap benar, maka sambil menunggu kita meningkat kemakmurannya, kemudian artinya barangkali juga paralel dengan kemandirian ekonomi, maka demokrasi akan tumbuh. Masyarakat dengan sadar posisinya bahwa dia pemegang hak kedaulatan, kemudian tidak takut untuk bersuara berbeda dengan
penguasa, maka demokrasi barangkali akan cepat lebih datang dibanding, maksudnya demokrasi yang sehat sebagaimana yang disinggung oleh Pak Budiono, itu lebih cepat meskipun kita belum mencapai tahapan pendapatan per kapita yang 6.600 US dollar, karena itu barangkali masih sangat jauh dari kebanyakan penduduk Indonesia. Salam konstitusi.